Pada masa new normal sekarang, pastinya banyak yang sudah melakukan sekolah dan aktivitas lainnya secara offline. Tentunya itu akan membuat Indonesia sekarang menjadi sangat macet. Oleh karena itu, motor merupakan kendaraan pilihan untuk selap-selip dan terobos macet. Motor matic yang dipakai setiap harinya pasti akan menjadi lemot dan gerung dengan seiring waktunya pemakaian motor. Kita bisa mengservis motor CVT Matic sendiri hanya dengan budget 300 ribuan saja. Dan alat-alat yang sudah kita beli pastinya tetap bisa dipakai seumur hidup. Untuk menservis motor Matic, alat-alat yang kita butuhkan adalah Jadi, alat-alat yang kita butuhkan untuk membersihkan CVT sendiri di rumah adalah: yang pertama, kita membutuhkan kunci T8. Selanjutnya, kita membutuhkan kunci sok ukuran 17 mili, 19 mili, dan juga 22 mili. Lalu, kita membutuhkan kunci atau batangan soknya. Selanjutnya, ada kunci tracker CVT. Tracker ini berfungsi untuk menahan pulai depan dan belakang agar tidak bergerak saat menggunakannya. Lalu ada kunci kampas ganda, pembersih CVT dan juga bensin, pelumas atau gemuk untuk melumasi bagian CVT yang membutuhkan dilumas, kuas atau cat untuk membersihkan bagian-bagian CVT yang kotor, dan juga kita membutuhkan baskom. Langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan tempat untuk memarkir motor yang luas, dan juga pastikan tempatnya terang agar kita dapat melihat dengan baik. Pastikan kondisi CVT sudah dalam kondisi dingin dan tidak panas agar memudahkan kita untuk mengerjakannya. Selanjutnya, kita akan membuka tutup CVT. Kita akan membuka baut-baut yang ada di sekitar CVT. Pastikan untuk tidak melewati baut-baut itu, karena jika baut itu tidak ada yang terbuka, akan susah untuk membuka tutup CVT. Kita akan membukanya menggunakan kunci T8 mili. Putar berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Pastikan membuka semua baut-baut itu secara perlahan. Selanjutnya, jika tutup CVT sudah terbuka bautnya semua, kita bisa membuka CVT dengan cara menariknya dengan tangan perlahan-lahan. Kita akan buka dengan menariknya ke bawah dan tutup CVT akan terbuka seperti itu. Selanjutnya, jika semua baut sudah dibuka dan tutup telah terbuka, kita bisa membuka baut pulai depan dan belakang. Kita akan membuka dua baut ini menggunakan kunci shock ukuran 17, 19, atau 22 mili. Pembukanya cukup mudah. Kita hanya perlu bantuan tutup atau tracker CVT untuk menahannya agar baut tidak terlepas saat kita membukanya. Dengan cara memasukkan tracker CVT di lubang yang sudah disediakan di bagian pulai. Namun, jika kita mempunyai alat atau mesin impact untuk membuka baut, kita bisa menggunakan impact agar mempermudah pekerjaan. Pastikan rem belakang sudah ditekan dan kita akan memutarnya. Jika sudah diputar menggunakan impact, baut akan langsung terlepas. Jika baut sudah terlepas, kita bisa langsung membuka rumah kopling bagian belakang. Jika sudah terbuka, kita bisa melanjutkan proses dengan membuka baut pulai depan. Kita akan menggunakan kunci 22 dan menggunakan impact, langsung memutarnya dengan tidak perlu dipegangi. Setelah baut terlepas, kita bisa langsung menariknya ke belakang. Jika sudah ditarik dan kipas pulai sudah terbuka, kita bisa langsung membuka fan belt.
Bak hanya perlu ditarik ke depan dan bekalnya menggunakan rumah kopling. Langsung tarik rumah kopling ke belakang dan proses pembongkaran CVT selesai. Selanjutnya kita bisa membersihkan part atau bagian-bagian CVT. Kita bisa membongkar bagian kampas kopling terlebih dahulu. Namun jika tidak perlu mengganti part atau bagian di dalam kampas kopling, kita tidak perlu membongkarnya. Namun jika kita membutuhkan untuk membongkarnya, kita bisa menggunakan kunci kopling seperti di video. Karena kopling saya tidak perlu diganti partnya, jadi saya tidak perlu membongkarnya. Selanjutnya kita akan membersihkan part atau bagian CVT. Kita mulai dari kampas kopling. Kita akan tuangkan bensin secukupnya atau cairan pembersih, dan kita bisa langsung membersihkannya menggunakan kuas. Kita bisa lanjutkan proses ini dengan membersihkan seluruh bagian CVT. Jika semua bagian part CVT sudah bersih, kita dapat mulai rakit ulang seperti dengan cara kita membongkarnya pada semula. Jangan lupa untuk memberikan pelumas atau gemuk di bagian-bagian yang penting, seperti di bagian roda atau as roda, krok as depan, dan juga bagian bearing pada kampas kopling belakang. Jika semua bagian part CVT yang bersih sudah dilumasi dan dipasang dengan baik dan benar, kita bisa lanjut menutup bagian tutup CVT seperti semula. Sebenarnya servis CVT sendiri cukup mudah dan bisa sangat menghemat biaya bagi orang yang ingin mengservis Matic yang lumayan mahal di bengkel resmi. Namun servis CVT sendiri pun juga akan membuat tangan Anda kotor. Jadi jangan takut kotor. Servis CVT sendiri juga bisa menambah kegiatan bagi orang-orang yang gabut dan malas-malasan di rumah. Dengan servis CVT kita juga akan mendapatkan pengalaman tambahan dan akan membuat kita keringetan di pagi hari. Ini bagus sebagai pengganti olahraga di minggu pagi ya. Motor akan menjadi lebih responsif dan terasa baru lagi dengan modal membersihkan CVT dan mengganti part saja. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.